Jelas banget tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad Syah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang amalan sunnah berjuta pahala sebelum sholat ya. Yang bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita yang berikutnya. Apalagi banyak utamanya, kita minta Ustadz Maulana menjelaskan. Silakan, tafadhol Ustadz. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Buat jamaah baik laki-laki maupun perempuan, tolong disimak dan dicatat. Ada 6 amalan ibadah yang bisa kita lakukan menunggu antara azan dan iqamah. Ketahuilah ada yang namanya ketika azan dan iqamah itu kita menunggu. Kalau di tempat saya di Makassar itu saya kasih jeda 10 menit antara azan dan iqamah supaya memberikan peluang orang yang jauh rumahnya untuk bisa datang. Dan ini sesuai kesepakatan aja. Sesuai kesepakatan di masjid itu mau berapa menit durasinya. Kemarin durasinya 15 menit yang kalau subuh. Tapi ternyata setelah saya lihat bahaya nih kalau 15 menit. Karena ada pengajian subuh di tempat kami, karena ada pesantren. Maka saya bilang tolong 10 menit aja. Jadi itu tergantung. Jadi ada amalan yang pertama yakni menunggu waktu sholat. Terbalik, jangan kita yang ditunggu sholat. Jadi bagusnya kita yang menunggu waktu sholat, itu yang pertama. Apalagi kalau kita di masjid bisa berniat itikaf. Yang kedua, apa yang mau kita lakukan? Silakan ibu-ibu catat ya. Jadi ibu-ibu bisa mendapatkan juga. Yang kedua, berdoa. Ingat, salah satu doa yang diijabah adalah doa di antara azan dan iqamah. Di situ perbanyak doa, berbanyak zikir dan sebagainya. Dan usahakan doa-doa yang luar biasa, apalagi kalau perbanyak salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga adalah salat sunnah. Ada namanya sunnah rawatib, ada salat termasuk yang dikatakan tadi Habib. Kalau kita baru datang tiba-tiba belum sempat salat sunnah tahiyatul masjid, boleh kita salat sunnah. Jadi banyak sebenarnya amal yang ibadah yang bisa kita lakukan antara azan dan iqamah. Daripada kita tinggal ngobrol dan sebagainya, sebaiknya antara itu azan dan iqamah betul-betul kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, karena di situ termasuk waktu-waktu yang mustajab. Kemudian yang keempat apa? Jadi yang pertama tadi menunggu sholat, berdoa, salat sunat. Yang keempat adalah berzikir. Di sini kita selesaikan zikir-zikir kita. Apalagi kalau kita, mohon maaf ya, usahakan dalam zikir ini kita bisa pakai tasbih supaya ada hitungan dan sebagainya. Apalagi kalau kita bisa melaksanakan zikir 500. Apa itu? Basmalah, istighfar, salawat, kemudian la ilaha illallah, tasbih lengkap. Jadi ini 500 selesaikan semua. Nah, apalagi yang berikutnya, membaca Al-Quran. Kesempatan, kalau kita membaca Al-Quran 2 lembar atau 1 lembar sebelum dan sesudah salat, berarti kita akan mendapatkan apa? 1 juz 1 hari. Jadi sekali lagi, 1 juz 1 hari. Nah, mohon maaf apalagi yang berikutnya adalah membaca istighfar. Perbanyak istighfar, apalagi kalau kita membaca penghulunya istighfar Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka terus itu perbanyak. Kenapa? Disinilah peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Apalagi tadi alhamdulillah kita dapat ilmu lagi dari Habib bahwa orang yang azan itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak apa-apa nih, usahain. Bagaimana kata perempuan? Gimana kami Ustadz? Apakah kami bisa dapat pahala orang kayak azan seperti itu? Ya lakukan adalah menjawab azan. Sekali lagi menjawab azan. Menjawab azannya gimana? Sama dibacaannya ketika dibacakan, kecuali pada saat ayyal salah ayyal falah kita la haula wala quwata illa billah. Dan juga kalau tadi azan subuh as-salatu khairum minan naum, maka kita sadaqta wa barakta. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Buat jadi ibu-ibu jangan kecewa. Iya. Jadi kemarin juga termasuk ibu-ibu punya. Iya Allah, mantap. Nah nih, terima kasih banyak Ustadz.